Ya. Mantap. Kita masih masuk hutan ya teman-teman. Dari tadi sepi jalanan. Ya, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel Sudargus. Kali ini sekarang itu udah jam 4, saya baru bangun. Tadi langsung nonton bola. Ya, tadi malam hujan deras di sini. Terus angin kencang juga, cuman saya nggak rekam. Nggak apa-apa. Jadi perjalanan hari ini tuh cukup panjang teman-teman, ya, sekitar 10 jaman menuju Jakarta. Jalur yang kita akan tempuh itu nanti mengarah ke Tasik, terus mungkin Bandung, itu kemungkinan juga kembali lagi nanti lewat Cilengsi ya, karena itu jalur paling cepat ya. Atau mungkin nanti kita akan melewatin Sumedang terus mengarah ke Bekasi. Kita lihatlah nanti di mana posisi yang macet, yang mungkin kemungkinan nanti merah atau jalur merah ya, kita akan hindarin sebisa mungkin. Tapi sebelum kita akan melanjutkan perjalanan, kita beresin dulu segala macam tetek-tengek tenda ini, supaya nanti jam 5, mungkin jam 5 saya akan langsung cabut aja teman-teman. Oke, ikuti terus. Kita jalan teman-teman. Setelah camping di Pantai Madasari. Jadi ini bukan, ternyata setelah saya lihat kemarin, ini tuh bukan Pantai Madasari Hillnya, Camp Hill. Camp Hill tuh di sebelah sana teman-teman. Jadi ini tuh pantainya sebenarnya.
Salah. Ya udahlah, karena udah gelap juga, jadi agak susah. Terima kasih Pantai Madasari setelah diizinkan menginap camping semalam. Ini saat kita lanjutkan perjalanan untuk mengarah pulang. Saya langsung tembak aja langsung ke rumah, 342 kilo tuh. Ya kan? Saya udah pakai mantel atau jas hujan teman-teman, jadi biar aman aja di jalan ya kan. Semua udah di packing daripada nanti basah lagi, jaket segala macem. Ini kaos kaki udah lumayan nggak terlalu basah, tapi pasti kalau hujan lagi kayak gini, lihat awannya kayak gitu sih, kayaknya bakalan hujan lagi ya teman-teman. Ya nggak apa lah, yang penting udah arah balik kan. Udah arah balik sih it's okay, karena udah pasti ada di rumah. Perjalanan ini rutenya akan mengambil rute Tasik, Bandung, terus Cilengsi lagi. Itu jalur tercepat. Jadi opsi pertamanya itu teman-teman, biar bisa segera sampai rumah. 9 jam 11 menit. Bensin tinggal 1 bar. Semoga di depan udah ada kang bensin dulu deh. Ada kang bensin terdekat, kita isi aja dulu. Suasana pagi masih sepi banget teman-teman di daerah Madasari. Ya iyalah, banyak penginapan ya di daerah Madasari, Batu Karas ini. Belok kanan, kemarin kita lihat sana. Ini kayak jalur utamanya juga di sini sih. Kalau dari arah Tasik ya. Belum pada buka pom bensin. Tadi malam langsung tidur, nggak pakai babi bu karena udah capek banget. Ini bisa pom bensin ya. Oh, ada nggak? Coba kita lihat. Tanya dulu. Isi bensin udah ada dek. Kan nggak hujan. Iya. Oh nggak ada. 11.500. Begini suasana pagi-pagi teman-teman di Madasari. Ini jam 5:30 ya 5.26. Agak terlambat setengah jam karena tadi memang hujan, jadi saya nunggu tapi masih tetap hujan. Jadi akhirnya pakai mantel, pakai jas hujan. Terus ini isi bensin dapat 3 bar. Oke lah, nanti sampai ketemu pom bensin gede aja isi full. Tadi isi bensinnya 23.000, jadi pengeluaran pertama kita 23.000. Kemarin saya beli aqua 10 liter 1 liter. Beli aqua 1 liter, wih keren juga nih. Terus beli tisu karena nggak bawa handuk, sama udah itu aja. Pengeluarannya kemarin itu 15.000 kalau salah.
Jadi tisu 5.000, aqua 1 liternya 10.000 teman-teman. Di sana itu ada WC-nya deket sih, nggak terlalu jauh. Ada banyak, sekitar 8. Saya nggak sempat videoin karena udah gelap juga ya. Terus udah capek. Pokoknya intinya di situ di Pantai Madasari sebenarnya oke sih. Cuman mungkin rame ya. Tadi malam hujan besar teman-teman, jadi nggak heran di sini basah. Tapi lembab sekali. Gerak beres-beresin. Biasanya kan kita beresin di tempat dingin ya. Ini beresin di pantai, beresin tenda. Lumayan gerah. Walaupun anginnya gede, cuman lembab. Ini jalurnya beda nih sama yang kemarin teman-teman. Ya nanti ujung-ujungnya nanti kita bakal ketemu di jalan nasional mengarah ke Tasik, sepertinya begitu. Wow. Kita harapin cerah aja lah hari ini, today. Biar enjoy perjalanan. Kemarin lemes banget, diguyur hujan terus menerus karena kedinginan kan, jadi nggak enak badan. Sini dihiasi oleh persawahan ya teman-teman, pohon kelapa ya, sewajarnya area dekat pantai ya. Ini jalurnya asik ini, mulus kok, nggak rusak. Next time kita ke Madasari High Camp-nya, High Camp, Madasari Camp Hill. Nah itu katanya sih agak mahal ya, cuman mahalnya itu 100 ribuan kalau nggak salah. Atau kita kalau nyobain ke Pangandaran lagi harus cobain 2 kali sih, maksudnya menginap di Bandung mungkin dulu atau di mana ya, habis itu baru lanjut di sini. Kalau dur langsung yang cuman waktunya kita terbatas sih ya bisa-bisa aja, cuman terlalu too much. Kemarin saya 13 jam teman-teman dari Jakarta. Sampai sini tuh jam setengah 7-an lah, hampir jam 7. Berangkat setengah 6. Jadi lumayan capek. Karena habis itu kita bangun tenda lagi kan. Tadi malam hujannya kayak begitu. Terus banget. Blutak tenda, untung nggak bocor, aman. Tenda Mongar, rekomen kalau teman-teman mau pakai tenda yang kecil tapi masih ada space, nggak yang cuman 1% ya, itu 2% sebenarnya, tapi ringkas ringan. Mongar juga salah satu pilihannya tuh. Agak sedikit mahal sih emang, cuman worth it lah kalau dipakai untuk bertahun-tahun. Saya udah pakai itu kurang lebih berapa? 3 tahun ada. Semenjak Bromo itu naik X-Max. Belum deh, X-Max belum. Habis dari Bromo terus saya beli itu. Ini jalurnya countryside gini asik ya. Kalau nggak hujan tuh asik bro. Ini tadi saya udah sarapan teman-teman di sana. Bekal saya yang kemarin masih enak ternyata, roti lapis ya. Jadi saya makan itu aja. Terus ngopi juga udah. Tapi nanti kayaknya kalau misalnya ada makanan yang menarik gitu di jalan, mungkin kita makan dulu sama sembari ngopi lagi sih. Ini kita kanan, sepi sekali.
belum ada orang yang beraktivitas, yang artinya bagus. Kita bisa langsung gas menuju Tasik dan Bandung. Oh ya, di Madasari itu sinyal aman ya teman-teman, Telkomsel full. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin ke Pantai Madasari, aman semua sinyal Telkomsel ya. Kalau saya bisa sambil streaming bola, lancar lagi ya, aman dah pasti itu, kuat sinyalnya. Mungkin ada BTS ya sekitar situ, zaman-zamannya Pak Bu Susi kan, jadi dibagusin semua kayaknya. Wah, pagi yang berat, harus langsung jalan jam segini. Sebenarnya ngantuk teman-teman saya. Tidur paling tadi malam tuh jam 8:30, 9 lah. Jam 8:30 tuh saya udah tidur itu. Udah nggak kuat, udah bleksek langsung. Ya elah, kena cipratan. Udah bleksek. Terus kebangun itu jam 2:30. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Ya 6,5 jam saya tidur. Ya 6 jam lah, lumayan, tapi masih kurang karena capeknya luar biasa kemarin. Oke, kita udah di tadi Jalan Nasional lagi, terus kita ngarah ke kiri nih, ke arah Jalan Salopa, Cikatomas. Mungkin ini jalur countryside lagi ya. Cuman kalau kita mengarah ke sana, waduh, udah gelap lagi. Nah, kalau ini udah lumayan lah, terangan sedikit. Di sini semua Pertalite teman-teman, bensinnya. Jadi bagi teman-teman yang motornya Bron lebih harus minimal Pertamax, waduh, keren ya teman-teman. Countryside. Wih, dan kita masih mengarah ke Jalan Salopa. Cuman untuk jalan ininya saya kurang tahu teman-teman. Cuman ini nanti mengarah ke Jalan Salopa Cikatomas. Masih rindang banget ya, banyak hijau-hijau ya. Wow, keren. Senang saya kalau lewat jalan-jalan kayak gini nih. Mantap. Syahdu kalau kata orang-orang. Oh, enak juga kalau jalan sini. Mengarah ke Cikatomas. Jalannya bagus, banyak kelokan-kelokan kayak gini teman-teman. Jadi nggak bosen ya. Kalau lurus gitu kadang-kadang kita bosen. Cuman kebanyakan belokan juga capek. Jadi serba salah ya. Set edan. Hihi. That's why kita kalau semesta mendukung ya kan, kalau jalanannya ciamik, view-nya mantap, itu udah salah satu apa namanya combo ya, asik. Oh, tapi sayang ada bakar-bakaran. Cuman mungkin memang kalau kayak gini tuh kita nggak tahu sih beneran untuk dibakar untuk bener atau memang pembakaran aja, jadi tempat pembuangan akhir terus dibakar aja, atau memang untuk para petani itu untuk gamburin tanah. Kita masih masuk hutan ya teman-teman. Dari tadi sepi jalanan.
cuy jembatannya. Mantap. Keren. Wih, tanjakannya dan juga bro. Tapi banyak lewat bis-bis pariwisata teman-teman. Saya juga bingung, kok bisa lewat bis-bis pariwisata tuh? Apa emang ini jalur utama dari mana gitu ya? Pasti ini bukan jalur nasional, jalur penghubung ini. Untuk sinerinya gokil sih, suka saya. Pokoknya kalau udah cahaya terang tuh enak, bray. Coba hujan, gloomy, apa yang dilihat? Kita maksudnya berangkat itu subuh buat supaya kita bisa menikmati perjalanan. Kan ada tuh orang yang suka malam ya, touring malam, riding malam gitu. Nah itu mungkin cocok tuh, yang kalau misalnya hujan segala macam gas terus. Tapi kalau saya ngelihatnya malah jadi kayak aduh sayang ya, udah capek-capek ya kan, udah jalan perjalanan berjam-jam, yang dilihat cuman gelap atau gloomy kayak kemarin, hujan terus menerus ya kan, nggak bisa menikmati perjalanan jadinya. Pendapat saya kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang berpendapat lain, tolong tulis aja di kolom komentar ya. Nama jalannya tuh apa tuh ini? Cibantar, Desa Mekarsari. Tuh, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibantar. Kita berada di sini nih. Jalanannya mantap cuy, udah mulai mantap nih jalanan ini. Nah, kita ini ke kanan nih. Ah, pas banget mobil. Speks dulu lah. Iya. Ada. Bentar, Pak. Licin, euy. Oke, makasih Pak. Pertamax mana Pak? Sini. Pakai jatuh lagi. Full Pak. Full ya. Pakai protektor yang berapa? 49. Masih aman. Indomaret ada nggak? Ntar dulu, kita cari Indomaret dulu aja.
Mana ya? Ada-ada aja. Ini naik nih. Kita berhenti dulu deh. Cari warung. Untung pakai nih apa? Elbow protection. Dan weh, kayak jatuh lagi. Dulu di mana ya? Sini aja tuh deh. Serem banget itu ya. Sini gue sih lumayan. Oke, kita benerin dulu aja. Ya teman-teman, tadi accident sedikit. Jadi sebenarnya tadi posisinya tuh kalau dilihat-lihat tuh lucu ya jadinya. Jadi saat jatuh itu saya cuman belokin sedikit aja, karena kan mau putar balik tuh. Pelan juga lagi. Paling apa itu baru buka gas. Kayaknya tuh karena permukaannya licin sih. Sama tadi kan main agak-agak tanah ya, ada tanah, ada segala macam. Nah itu mungkin bikin licin juga bannya. Harusnya nggak sampai jatuh sih. Aduh, ada-ada aja. Ini rusak, nggak rusak sih, bengkok. Nggak bengkok, ya bengkok sih di bagian handguard. Untung ada handguard, kalau nggak tuh kena ini nih kayaknya lever. Tapi ini gas masih aman, maksudnya nggak menghambat. Ini agak bengkok di sini nih. Jadi ini harusnya lurus begitu kan. Nah itu yang menghambat, takutnya menghambat putaran gas. Tapi ini tuh masih aman. Pagi-pagi bukannya santai, malah jatuh. Ayo wae. Ini kalau misalnya ini nanti di jalan agak sedikit mampet gitu ya gasnya. Jadi dia nahan. Kalau dia nahan, nanti kita cari bengkel aja. Kalau enggak nanti pas di rumah aja. Kalau masih bisa dibawa ngegas. Kalau bukan gas nggak mampet, aman gitu, lanjut aja sampai rumah. Baru kita benerin di rumah. Ini cuman bengkok aja nih handguardnya. Emang udah harus ganti handguard sih. Alasan. Bensin full tadi sekitar berapa tadi saya? 49.000. Full banget Pertamax. Untung tadi pakai ini apa, jaket pakai elbow ini ya. Lumayan tuh tadi kalau misalnya kena elbow atau apa namanya sih? Elbow tuh bahasa Indonesia siku ya. Kena siku lumayan sih, sakit sih. Tapi untungnya tadi pakai protektor jadi aman. Oke lah, kita gas lagi, lanjut perjalanan menuju ke Tasik ini. Bensin udah full, jadi harusnya sudah aman. 8 jam lagi atau sekitar 297 kilo menuju rumah. Estimasinya sih jam 14 berapa nih? 54. Jam 4 sore sih kayaknya. Belum makan siang, buat rest jam 4 jam 5. Tetap 12 jam memang dari Pangandaran Madasari Batu Karas. Nih tanah-tanah kayak gini tadi tuh, nih tanah-tanah kapur masih nempel di ban kayaknya tadi.
jadi agak licin, terus pas belok nggak ngegrip kan bannya, jatuh lah. Tadi mau saya tahan, cuman daripada malah sayanya yang luka, ya udah lepas aja dah. Lepas ini kena. Ya namanya apes nggak ada di kalender teman-teman, jadi memang perlu gear yang tepat ya kan. Kalau nggak ada handguard bisa kena lever ini, rem, atau kalau saya jatuh kena siku saya gitu. Ngeri aja kalau kayak gitu-gitu tuh. Mantap nih bro, jalannya lumayan hancur. Tapi kayak gini mah santai lah. Malah hal-hal yang kayak tadi aja tuh, dia modelannya nggak jatuh bego. Glosor dia. Kadang-kadang juga tumpahan bensin kali ya, sama tumpahan oli tuh kadang-kadang, cuman disiram doang. Iya, jadi itu yang bikin licin. Apalagi kalau yang di bagian yang udah di cat merah itu ya. Bagian itu kadang-kadang soalnya orang berhenti lama di situ kan, isi bensin kan, terus ada oli bocor, itu kadang-kadang kayak gitu tuh. Jadi nggak bisa diprediksi, harus hati-hati aja sih. Ini tadi ada dua opsi teman-teman, ngarah ke Garut atau ke Tasik. Saya ambil Tasik aja, langsung jalur nasional. Tadinya mau cobain Telaga Bodas, cuman udahlah, waktunya juga udah ini ditambah. Ini gas agak mampet sedikit sih. Karetnya, handle ini dia nyangkut di besinya, jadi agak mampet ya. Nah, ngopi dulu, ngopi sebentar. Sekarang masih jam berapa? Jam 45. Sembari gorengan. Mantap. Coba ya. Iya, 7 jam 10 menit. Jalan Raya Cikatomas, Jalan Papayan, Salopa. Ini lewatin sungai. Terus ada 2 cabang, mengarah satu ke arah Tasik ya, Ciawi, satu Singaparna. Ngopi dulu bang. Keren banget ya. Enak kayak gini nih, countryside, santai, pelan, kita sambil nikmatin pemandangan. Tadi makan gorengan sekalian ngemil, ya sarapan aja lah, itu gorengan sampai 5 tadi. Bakwan satunya 1.000, mantap, murah banget ya. Kalau di Jakarta udah 2.000, kadang-kadang 2.500. Tadi total 8.000 sama kopi hitam. Ini kita ke kanan ke arah Tasikmalaya. Kalau ke kiri ngarah ke Garut. Gas. Kenapa milih Tasik? Biar jalan cepet aja.
karena di arah Tasik ini 7 jam 10 menit. Tapi kalau ngarah ke Garut atau Garut lebih lambat 15 menit. Tapi tadi juga mau ke Parentas, tapi udahlah, cuaca juga lagi buruk-buruknya nih, malas sudah, habis jatuh tadi. Mood jadi nurun, udah cabut aja pulang. Pengen cepet-cepet benerin handguard. Ini kita nanti jalurnya kayaknya masuk ke Nagrek kayak gitu-gitu teman-teman. Cuaca mendung, Sukaraja. Cuaca mendung, mudah-mudahan ya kalau mau hujan deket-deket rumah aja lah, udah gaskan lah hujan-hujan besar sekalian. Jalan Gubernur Sewaka. Sentra kerajinan apa tadi? Wih, enak jalannya Tasik. Besar, lebar. Pesan orang pada doyan ya. Lewat selatan dari Bandung mengarah ke Jogja lewat selatan terus. Enak banget jalanannya. Tetap slow tapi yang penting kita nikmatin aja perjalanan. Wih, lihat tuh. Kayak di Banyuwangi ya. Gede-gede pohonnya. Ini kita posisi ada di Uruk, Tasik Malaya. Jarak dari Uruk menuju final poin kita atau garis finish kita itu kurang lebih 264 kilo, memakan waktu 7 jam 2 menit menurut Google Maps. Which is sebenarnya tidak terlalu buruk ya, 7 jam. Mengingat kita masih ada di Tasik nih. Ke Bandung aja 5 jam. Aspalnya mulus kayak pantat bayi. Enak ini. Buka tutup, ada longsor di Uruk ya. Update-nya terbaru tuh. Mungkin tadi malam kali ya. Oke, masih seger banget itu reruntuhannya. Enjoy. Saya sebenarnya pengen teman-teman dari arah Jakarta awal mula di sekitaran Sukabumi ya, jadi Cikaso atau ujung Genteng sampai ke Banyuwangi, sebenarnya ke Alas Purwo. Pengen terus selatan, tapi belum ada waktunya. Terus belum nemu aja gitu. Karena kemarin juga kan saya sebenarnya udah berapa kali lewat Pacitan, terus arah selatan lah ya, Jember ya kan, Banyuwangi, Alas Purwo kemarin. Jadi baru gitu. Nah ini kemarin kita udah nyesain setengahnya lagi dari arah Cidaun menuju ke Pangandaran ya. Tuh. Tapi yang sebelumnya kan udah, tapi nggak pakai L. Dari arah Cikaso menuju Cidaunnya itu pakai X-Max dulu. Jadi sebenarnya sih udah dilaluin ya, cuman pengen aja pakai L dari ujung ke ujung gitu, atau benar-benar muterin dari Merak, Cilegon gitu, muter itu 360, fix 360 Pulau Jawa.
selatan, terus habis itu utara dan full selatan. Pengen aja. Nah, belum ada waktunya. Ntar kapan-kapan lah ya. Oke, kita gaskan lagi, lanjut lah menuju ke Jakarta atau menuju home point kita di Jakarta. Let's go. Oke, kita lurus di mana nih? Linggajaya. Oh, ini kalau itu ke kota sana ya. Ini jalur lintasnya tadi ke kotanya ya, berarti ya. Mall Pelayanan Publik Kota Tasikmalaya, Tasik Santun. Mantap. Depan kantor wali kota Tasikmalaya. Ya, kalau tadi lurus kayaknya masuk kotanya dah. Awan gelap di depan, teman-teman. Again. Apalah kalau udah tinggal 4-3 jam mah. Santai. Yang penting sore sampai rumah, dah gitu aja, biar bisa ada waktu istirahat besoknya untuk lanjut lagi aktivitas kembali gitu. Ternyata bisa juga ya, satu subuh jalan 350-an kilo, teman-teman. Ya sebenarnya cocoknya sih 200 sih, 250 lah kalau untuk satu hari itu. Nah cuman kalau 250 udah terbatas tempatnya dari Jakarta ya. Kalau misalnya kita di Malang misalnya 250 kilo, kita udah bisa sampai Lumajang itu. Bisa sampai Sarkawi dari Malang. Ke kiri bisa sampai hampir sampai Jogja, Merapi. Dari kemana ini bapak ini? Serem kalau kayak gitu caranya Nah gitu jadinya, cocoknya itu sekitaran 250 sampai 300. Ini kemarin 340 sebenarnya, cuman capeknya itu karena hujan sih. Jadi terbatas kan, waktu terbatas ditambah hujan, jadi mau nggak mau harus didur terus. Nah kalau udah jalan sekitar 250, nah udah enak tuh. Cuman masalahnya kan nggak bisa kalau kita jalanin 2,5. Kayak kemarin ke Rengganis itu kan sekitar hampir 200 kilo, 180 lah. Itu cukup tuh sampai situ tuh, camping habis itu. Cari tempat camping yang murah kayak gitu-gitu. Tapi karena mahal, jadi ya kita lanjut gas terus deh sampai Madasari, Batu Karas. Kemarin saya belum sampai ke Batu Karasnya, teman-teman, cuman udah tinggal dikit lagi. Ya itulah, karena waktu nggak memungkinkan. Saya sampai aja di Madasari itu setengah 7, 18 sekian lah. Nah, itu kurang waktunya, jadi udah gelap, udah capek juga, dihajar hujan terus menerus. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa ya waktunya. Nanti kapan-kapan kita coba lagi lah. Ini kita ada di mana? Terminal ya. Aduh, aspal baru lah, nempel-nempel ini. Tasik Cikampek Budiman tuh. Cikampek. Kalau masuk tol mah 3 jam lah nyampe, 3,5 jam kali ya masuk tol. Empat jam maksimal. Ini kita 6 jam, 6,5 lagi.
ada di replika pesawat presiden di Indomaret, di SPBU. Mana nih? Berapa? Arifin Manasik Center. Wih, gokil. Kita lihat-lihat aja ya. Ya, ini rest area berbarengan sama pesawat resto Manasik Center. Di tempatnya situ ada restonya gitu, teman-teman. Mantap lah. Oke, perjalanan itu tinggal 6 jam lagi, teman-teman. Sekitar 219 kilo lagi menuju garis finish. Sudah pengen selonjoran ini kalau kayak gini. Kita bawaannya selalu senang kalau pengen pulang. Selamat jalan, semoga sampai selamat sampai tujuan. Ya, itu berada di Ciawi ya ini ya. Apa Tasik masih? Tasik kayaknya. Nah, jadi tadinya awal berangkat tuh pengen lewat sini, teman-teman. Waktu dulu ke Lombok, terus mampir ke situ Salawe sama Talaga Bodas, tapi akhirnya nggak jadi. Nah, itu Manasik Center itu. Keren, gede SPBU-nya. Bisa buat rest. Wih, pemandangannya cuk. Keren. Mantap udaranya gini dong, panas. Kenapa ya yang arah ke sana mendung parah? Ngarah ke Jawa Tengah sih itu kayaknya, sama selatan ya. Jalur selatan tuh fix hujan. Jadi bagi teman-teman yang nonton ini, mungkin ini upload mungkin 1 bulan lagi dari sekarang. Karena masih ada yang lama-lama belum diupload, jadi ini 1 bulan lagi. Nah, kurang lebih di Berber hindari jalur selatan kalau mau aman. Selatannya Pansela ya, bukan yang selatan ini. Ini jalur nasional 3 ya, selatan ini. Baru duduk sebentar udah pegel lagi. Ini tanda-tandanya udah capek ini. Kalau udah begini tandanya udah capek. Dia ngambil juga sih Budiman ya. Kiri aja Budiman, jangan lewatin garis Budiman. Dari Pasar Malangbong kita ngarah ke kiri menuju Bandung. Nih kalau motor bisa naik bis gitu enak banget. Udah tuh sampai Pasar Rebo, naikin ini langsung nih gua tidur. Kalau lurus ke Sumedang, teman-teman, jaraknya lebih jauh karena itu lewat Pantura ya, Cikampek, terus Kerawang. Kita lewat Bandung aja sebelah kiri. Oke, lanjut gas. Asik. Di daerah namanya Mekarsari kayaknya. Jalanannya enak banget. Kalau pakai motor yang spesifiknya emang buat begini enak banget ya.
kiri, kanan. Wih, kayak pembalap. Wih. Sekarang itu jam 9.48 teman-teman. Jadi masih ada 5,5 jam lagi menuju rumah. Sekitaran 190-an kilo lagi sisanya. Ini udah deket banget sama Bandung. Nah, di Bandungnya itu tuh teman-teman. Aduh, ampun Mina. Ini kalau jalur pas mudik ini kecot di sini nih. Harus baliknya, harus mudiknya. Welcome to Garut. Hihi. Sampai Garut teman-teman. Sebenarnya ada Telaga Bodas yang mantap di Garut. Yang suhunya katanya bisa sampai 5 derajat. Cuma kita nggak sempet atau nggak jalanin itu cuy. Karena nggak ada sinyal menonton bola, bolanya kalah. Aduh, Indonesia udah bener-bener pelatih zaman dulu pakai formasi 3 back, kalah teman-teman. Dirubah-rubah sama pelatih Penjas. Gak pernah belajar sih dari kesalahan. Gara-gara cuman dia ngelawan Sintayong aja. Ya Sintayong ngelawan dia aja. Lebih populeran dia dibandingin Erick Thohir. Sayang. Tarogong Kaler, ya, di sini ya. Ini di pasar Limbangan, ya kan? Di Limbangan nih. Tuh ada poin tuh. Saya belum tahu teman-teman mau makan di mana. Jadi sekiranya aja lah. Sekarang masih jam 10 juga. Jadi masih belum lapar. Jadi kalau udah lapar kita langsung melipir aja lah di mana gitu ya. Karena saya ngindarin banget sebenarnya makan di Pejonggol ya. Karena nggak ada makanan apa-apa di situ cuy. Jadi kalau mau makan ya sebelum itu. Kita udah sampai tadi di Asep Strawberry Nagrek ya. Tanjakannya lumayan mantap ini buat mobil-mobil, buat motor-motor. Ya, gas langsung. Nagrek. Kelapa muda dulu lah. Ada. Iya. Wih, kebetulan lihat kereta api tuh di atas tuh. Bu, kelapanya berapa? 10? Ya udah, boleh. Istirahat dulu lah, udah jam 10:30. Udah di bawah tuh. Capek banget naik sepeda. Panas. Sembari ngecas dulu. Welcome di Bandung. Akhirnya kita sampai Bandung juga teman-teman. Setelah tadi rest di warung kelapa. Kita sampai juga, kita lanjutkan perjalanan lagi.
Masih ada sekitar 5 jam lagi menuju rumah. Lumayan letih ya. Jadi sampai lagi ke Bandung. Setelah perjalanan berangkat kita juga Bandung, cuman kita lewat Soreang ya kan, Ciwidey. Ini lewat jalur utama dari arah Tasik. Panas pol teman-teman. Tadi ngantuk banget tadi. Akhirnya sempat bleksek sebentar itu. Ini 10 menit lah itu. Kebangun gara-gara bis gede banget, wat kayak gitu. Aduh, kacau. Yang butuh rebahan sebentar sih emang tadi. Walaupun cuma sebentar. Tadi saya nggak sampai setengah jam lah, 20 menit lah. 20 menit terus rebahan, tidur 10 menit. Lumayan segar lagi. Jadi kayak gitu caranya teman-teman. Kalau touring, kalau udah nggak kuat ya jangan dipaksa. Jadi kita harus kontrol terus tubuh kita sebaik-baiknya. Kalau waktunya istirahat atau water break, jangan tanggung. Nah itu susah tuh. Nah, kalau mau cepet naik pesawat bro, apalagi kalau konvoyan gitu kan, itu lebih susah lagi karena kita harus sama-sama kompromi satu sama lain. Karena nggak bisa kalau udah capek badan, terus pantat udah mulai pedes gitu kan, dipaksa kayak apapun itu nggak akan enak. Jadi bawaannya akan senewen. Ini kita ngarah ke kiri, ke arah Bandung kota ya, kan kabupaten masih. Nah ini Wanasepol, mentereng, cetar, Mbahana. Berbeda jauh sama Bandung Selatan. Masih cuma hujan tiada tara. Kita lanjutin perjalanan, masih ada 4 jam 50 menit lagi, 180 kilo. Yuk, 180 kilo, santai lah. 4 jam 50 menit, kayak biasanya itu. Ya akhirnya teman-teman, aduh suara sampai habis, saking panasnya nih. Kita sampai Jakarta juga, ini tepatnya di Cibubur ya. Saya lewat Jonggol lagi. Pengalaman yang luar biasa hari ini, benar-benar mantap. Pangandaran sekarang jam 15.15 ya, setengah 4. Saya dari Pangandaran itu jam fix baru jalan itu jam 6 pagi, berarti kurang lebih berapa? 8 ya? 9 jam, 9,5 jam sampai Jakarta lagi teman-teman. Ini tinggal 8 kilo lagi untuk sampai ke garis finish rumah. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman, video touring ke Pangandaran. Tapi nanti kita bakal jumpa lagi. Terima kasih buat kalian teman-teman semua yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe kalau mau subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng ya, biar nggak ketinggalan saat video baru muncul teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, adios, bye bye. Aduh, capek.
Capek 9,5 jam dur.